Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Riyad dari jurusan Industrial Engineering. Dan berikut adalah hasil analisa saya terkait UAS Determinate Optimized Classification Process. Analisis yang pertama dengan model rantai Markov. Latar belakangnya yaitu agen rental beroperasi di empat lokasi, Phoenix, Denver, Chicago, Atlanta. Penyewaan dapat satu arah mobil tidak kembali ke kantor asal atau dua arah mobil kembali ke kantor asal. Statistik perusahaan 70% penyewaan dua arah, 30% satu arah. Definisi stage, modelnya menggunakan 4 stage yang mempresentasikan lokasi kantor agen mobil. Stage 1 yaitu Phoenix, stage 2 Denver, 3 Chicago, 4 Atlanta. Model rantai Markov penyewaan mobil. Probabilitas transisi satu arah 30%, dua arah 70%. Data Phoenix ke Phoenix dua arah atau 0,7. Phoenix ke Denver 0,06. Phoenix ke Chicago 0,18. Phoenix ke Atlanta satu arah 0,2. Dan dari Denver ke Phoenix yaitu 0, dari Denver ke Denver 0,7, dari Denver ke Chicago 0,18, Denver ke Atlanta 0,12. Dan dari Chicago ke Phoenix 0, ke Denver dari Chicago ke Denver 0,15, Chicago ke Chicago 0,7, dua arah, Chicago ke Atlanta satu arah 0,15, dan dari Atlanta ke Phoenix satu arah 0,03, dari Atlanta ke Denver 0,03, dari Atlanta ke Chicago satu arah 0,24, dan Atlanta ke Atlanta dua arah 70% atau 0,7. Dan metrik transisinya dari hasil data tersebut yaitu terlampir. Kemudian kesimpulannya adalah elemen selalu 0,7 sebagai probabilitas kembali ke lokasi asal atau dua arah. Elemen lain adalah hasil perkalian 0,3 proporsi penyewaan satu arah dengan presentasi tujuan satu arah. Jumlah setiap dari setiap satu, probabilitas total pindah dari satu ke lokasi, semua lokasi tujuan harus satu. Analisa kedua yaitu analisis distribusi 2 minggu setelah minggu awal 100 mobil di setiap lokasi. Data awal diketahui pada minggu awal, minggu ke-0, distribusi mobil di setiap lokasi sama yaitu 100 mobil di Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Matrik transisi yang digunakan menggambarkan probabilitas perpindahan mobil antar lokasi dalam 1 minggu dengan 70% mobil kembali ke lokasi asal dan 30% pindah ke lokasi lain sesuai distribusi satu arah. Dan berikut adalah hasil perhitungan yang saya buat dengan menggunakan Excel manual, MMULT. Dengan hasil data yang saya analisa, pada minggu ke-1, jumlah mobil di setiap tempat yaitu 73. Dan mobil di minggu kedua yaitu di angka 53,29. Kesimpulannya adalah jumlah mobil di setiap lokasi menurun dari 100 unit pada minggu awal menjadi 73 unit minggu pertama, lalu sekitar 53,29 unit minggu kedua, menunjukkan armada berpindah antar lokasi sesuai probabilitas transisi. Setelah 2 minggu, distribusi mobil menjadi merata di semua lokasi. Setiap sistem bergerak menuju steady state dengan distribusi stabil dan pola perpindahan yang konstan. Manajemen armada dapat memanfaatkan hasil ini untuk merencanakan kebutuhan mobil dan menentukan apakah perlu redistribusi agar kapasitas lokasi tetap optimal. Analisis ketiga, Se- setiap lokasi maksimal 110 mobil. Evaluasi terhadap masalah ketersediaan ruang jangka panjang atau tidak. Analisa dengan hitung distribusi selama 1 bulan menggunakan model Markov yang telah dilakukan di sebelumnya. Saya menambahkan di minggu ketiga dan keempat, ternyata di minggu ketiga yaitu dengan jumlah mobil 38,9, distribusi mobil di minggu keempat yaitu di 28,4. Kesimpulannya yaitu hasil simulasi steady state menunjukkan jumlah mobil di setiap lokasi berkisar 28 sampai 53 unit, jauh di bawah kapasitas 110 mobil. Dengan demikian, tidak ada masalah ketersediaan
ruang jangka panjang di lokasi manapun, selama pola penyewaan dan distribusi mobil tidak berubah drastis. Kemudian rata-rata waktu penggunaan mobilnya bagaimana? Data awal yang diketahui yaitu probabilitas mobil kembali ke lokasi asal setiap minggu 0,7. Rata-rata waktu pengembalian yaitu 1 per 0,7 atau hasilnya adalah 1,43 minggu. Kesimpulannya rata-rata mobil kembali ke lokasi asal cukup cepat 1,43 minggu. 1,4 minggu memudahkan rencana stok dan perawatan. Kesimpulannya, yang pertama, model rantai Markov efektif untuk prediksi distribusi armada rental mobil. Yang kedua, distribusi steady state tercapai, kapasitas lokasi aman. Yang ketiga, rata-rata waktu kembali mobil ke asal 1,4 minggu. Sistem bisa membantu perencanaan armada dan memantau performa. Sekian dari hasil analisa saya. Mohon maaf jika ada analisa yang keliru atau kurang tepat. Semoga analisa ini bisa membantu saya dalam tugas UAS saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.